Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di pagi menjelang siang setiap hari Sabtunya kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LC Ma'afidhahullah, melanjutkan dari bahasan kitab syarah daripada kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di akhir kajian nanti, seperti biasa kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 08117545 444, baik SMS maupun WhatsApp. Dan juga bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp, masih di nomor yang sama di 08117545 444. Dan sahabat hidayah yang mengikuti siaran kami di pagi yang menjelang siang yang berbahagia ini melalui media sosial, baik dari Facebook, YouTube, dan juga Instagram, bisa melihat nomor yang tertera di layar monitor Anda untuk sesi soal jawab kita nanti. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakallah khair telah menyempatkan waktunya kembali di pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Kami bisa menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, pertemuan kita kali ini masih melanjutkan di bab kitab jual beli. Sekarang masuk kita ke bab kecil kita, yakni di perdamaian. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru yaitu babu as-sulhi. Bab tentang masalah perdamaian. An Amr ibn Auf al-Muzani radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير ابن عبد الله ابن أمر ابن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. Dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perjanjian damai boleh dilakukan di antara sesama kaum muslimin kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus menempati syarat yang telah mereka sepakati, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Tetapi ulama lain mengingkari hal itu sebab hadis ini dari riwayat Katsir bin Abdullah ibni Amr bin Auf. Dia adalah seorang perawi yang lemah. Mungkin Imam At-Tirmidzi menganggap sanadnya sahih karena jalur sanadnya banyak. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang sebagaimana dijelaskan Hafidz bin Hajar, Katsir ibn Abdullah Al-Muzani. Imam Ibnu Ma'in berkomentar tentangnya, laisa bisyai. Orangnya tidak memiliki apa-apa, artinya sangat lemah, ya. Bahkan Imam Abi Daud mengatakan, kata beliau, ruknun min arkanil kadhib. Dia adalah rukun dari rukun-rukunnya orang pendusta, ya. Imam Daruqutni mengatakan tentang Katsir ini, kata beliau, matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Oleh karena itu wallahu alam, zahirnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Tapi makna hadis ini adalah hadis yang sahih. Maknanya adalah makna yang sahih. Hadis yang mulia ini berbicara tentang masalah as-sulhu, yaitu perdamaian dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Indonesianya. Maka perdamaian itu maksudnya apa sih? Perdamaian itu kalau secara bahasa artinya adalah memutuskan pertengkaran atau menyudahi pertengkaran atau menyelesaikan pertengkaran. Itu makna sulhu secara bahasa. Secara syariat atau secara syar'i, secara istilah, makna sulhu itu adalah akad perdamaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan pertengkaran. Jadi akad perdamaian yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Pihak yang bertikai itu nggak mesti dari dua belah pihak. Bisa jadi pihak bertikai itu 3, 4, 5, sampai lebih pihak yang bertikai. Tujuannya apa? Untuk menghentikan pertengkaran. Dan as-sulhu ini sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Dan Allah memuji orang yang melakukan perdamaian. Allah katakan, was-sulhu khair. Kata Allah, perdamaian itulah yang lebih baik. Perdamaian itu yang lebih baik. Kalau kita berbicara perdamaian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama rahimallahu taala, perdamaian tersebut jenisnya beraneka ragam. Pertama, ada perdamaian tersebut menyelesaikan kelompok yang bertikai, ya. Mendamaikan, ya, antara dua kelompok yang bertikai. Seperti kelompok kaum muslimin saling serang menyerang satu dengan yang lain, ya.
terjadi pertengkaran antara sesama kaum muslimin, bahkan berdampak pada peperangan. Maka datang Anda ingin mendamaikan dua suku, dua kabilah, dua dua kota yang bertengkar, yang sama-sama muslim, maka ini disebut dengan perdamaian. Memutuskan, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa sehingga menyebabkan peperangan atau pertikaian. Yang kedua, ya, ketika kita menyelesaikan perdamaian antara orang muslim yang bersengketa, yang kedua ada perdamaian itu menyelesaikan antara orang muslim, ya, dengan orang yang zalim, ya. Jadi mendamaikan antara orang muslim yang adil dan orang yang zalim. Yang pertama tadi mendamaikan antara dua orang muslim yang apa? Yang sama-sama adil, yang sama-sama dipercaya, tapi ini mereka bertengkar sampai terjadi peperangan. Seperti kasus apa? Kasus yang terjadi pada zaman sahabat Nabi SAW. Kasus terjadi pertengkaran, ya, peperangan antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Antara Ali juga dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini peperangan yang terjadi antara dua orang yang sangat mulia, orang yang sangat adil. Tapi ada peperangan terjadi, mendamaikan peperangan yang terjadi antara orang yang adil, orang yang baik, dengan orang yang zalim. Dengan orang yang zalim. Maka ini juga disebut dengan bisa juga melakukan sulhu, perdamaian, sehingga tidak ada darah yang ditumpahkan. Dan kata para ulama, perdamaian juga bisa berkaitan dengan mendamaikan dua orang yang bersengketa, bertengkar, tidak sampai pada peperangan, tapi bertengkar, tidak berhubungan, tidak saling menyapa, kemudian dia mendamaikan, mendamaikan. Maka ini juga disebut dengan sulh. Disebut kata para ulama mendamaikan dua orang yang bersengketa, tapi tidak ada hubungannya dengan harta. Seperti apa misalnya? Mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Sekiranya mendamaikan seorang suami istri yang sedang bertengkar, ya. Istrinya bertengkar, suaminya bertengkar, kemudian datang penengah mendamaikan. Ya, ini tidak sampai berperang, tapi ini ada dua orang yang bersengketa. Saya damaikan. Ya, maka ini adalah as-sulhu, namanya mendamaikan. Atau seorang hakim mendamaikan dua orang yang berseteru tentang mengklaim ini hak saya, ya, atau mengklaim kamu telah berbuat zalim kepada saya. Yang lain tidak, saya tidak berbuat zalim. Kemudian di antara perdamaian juga jenisnya adalah mendamaikan dua orang yang bersengketa tapi berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Dia meminta untuk didamaikan. Ada seseorang mengklaim bahwasanya dia membeli barang itu terlalu mahal. Dia minta dikembalikan hartanya. Terjadi pertengkaran, maka hakim di sini mendamaikan. Ya. Ada seseorang mengklaim bahwasanya barang yang dia kasihkan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Terjadi pertengkaran, maka di sini datang seorang yang mendamaikan. Ya. Maka ini disebut dengan as-sulhu. Jadi sulhu ini luas sifatnya. Bisa mendamaikan dengan dua orang yang bertengkar, ya, dua kabilah, dua kota, dua kampung yang berseteru bahkan terjadi peperangan. Bisa juga kita ini mendamaikan antara suami istri, ya, terjadi cekcok, ya, Anda datang mendamaikan, dan ini dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh orang yang datang mendamaikan, menenangkan, ya. Karena kadang orang itu pada zaman sekarang ini lebih banyak mencari solusi daripada sekedar dia mencari hukum. Kadang mereka tahu hukum itu, tapi solusinya seperti apa? Nah ini, solusi ini butuh ada orang yang mendamaikan, memberikan jalan keluar. Sering sekali orang bertengkar dalam masalah rumah tangga, misalnya suami istri bertengkar dalam masalah rumah tangga. Mereka tahu kok itu tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Tahu kok mereka. Tapi yang mereka cari itu bukan ini boleh atau tidak boleh. Tapi yang ingin mereka cari itu gimana solusinya, Ustaz. Gimana memecahkan, menyelesaikan masalah saya ini. Saya tahu kok ini tidak boleh. Saya tahu kok ini adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, solusinya gimana? Nah, ini yang dicari orang zaman sekarang. Nah, pentingnya ada orang yang mendamaikan, dan orang yang mendamaikan itu sejatinya dia akan membawa solusi-solusi, ya, terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian para ulama rahimahullahu taala, siapa yang mendamaikan ini?
Apakah semua orang boleh mendamaikan? Apa tidak? Jawabannya adalah tidak semua orang bisa mendamaikan. Tidak semua orang bisa mendamaikan sebuah permasalahan. Maka ada syarat-syarat. Dan syarat orang yang mendamaikan itu adalah orang tersebut berilmu. Ya, orang berilmu. Kalau dia tidak berilmu, artinya tidak memiliki ilmu tentang permasalahan tersebut, maka ini jangan dia mendamaikan. Karena akan terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua, orang yang mendamaikan tersebut adalah orang yang adil. Orang yang adil itu adalah orang yang tidak fasik, tidak pelaku maksiat. Maka jangan mendamaikan permasalahan Anda adalah orang yang terkenal tidak ibadah kepada Allah. Orang yang kesehariannya mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kesehariannya banyak berkubang dalam perbuatan dosa-dosa besar. Maka jangan itu yang dijadikan mendamaikan permasalahan Anda. Maka carilah orang yang adil, orang yang terpercaya, ya, keagamaannya, keilmuannya, kejujurannya, akhlaknya. Carilah orang tersebut. Ya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang pendengar radio hidayah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, di antara syaratnya adalah orang tersebut ya orang yang boleh melakukan tabarruk, boleh melakukan transaksi seperti orang sudah dewasa, ya balik, bukan anak kecil yang mendamaikan. Tapi adalah orang yang sudah dewasa, ya yang boleh sudah tabarruk, melakukan aktivitas jual beli, ya bersedekah dan yang lainnya. Maka inilah orang-orang yang mendamaikan. Kemudian para ulama rahimallahu taala, perdamaian ini sesuatu yang sangat diinginkan di dalam Islam. Karena Islam itu tidak menghendaki adanya sengketa, adanya pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Pada asalnya kita tidak suka dengan ada pertengkaran, persengketaan. Baik itu di dalam keluarga, suami istri, maka asalnya tidak diinginkan adanya pertengkaran. Ya. Maka asalnya orang menikah itu disuruh untuk tidak bertengkar. Karena asalnya orang menikah itu ingin bahagia. Yang mana istri bersandar kepada suaminya, suami bersandar kepada istrinya, saling membutuhkan satu sama lain. Bukan saling merasa tidak membutuhkan atau saling menghina. Enggak, Islam tidak menginginkan demikian. Maka Islam tidak menginginkan adanya sengketa. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sesama muslim, dalam bermuamalah dengan orang lain, Islam tidak menginginkan adanya sengketa. Tapi mau tidak mau, namanya hidup manusia ini pasti ada sengketa. Maka datanglah hukum as-sulhu ini untuk menjelaskan secara rinci bagaimana kita itu menyelesaikan sengketa kita. Bahkan para ulama rahimallahu ta'ala menjelaskan saking agungnya masalah sengketa ini, saking Islam menganjurkan untuk memperbaiki sengketa ini, berdusta demi untuk selesai orang dari sengketanya itu boleh. Maka kata Nabi SAW, dusta itu tidak boleh kecuali pada 3 hal. Salah satunya adalah mendamaikan orang yang sedang berselisih. Seperti apa contohnya Ustaz? Seperti ini contohnya. Kalau Anda lihat ada 2 saudara Anda bertengkar. Fulan yang bernama Abdullah, fulan yang satunya bernama Abdurrahman. Maka Anda ingin mendamaikan Abdullah dan Abdurrahman ini. Anda datang kepada Abdullah. Wahai Abdullah, Abdurrahman tadi cerita sama saya. Dia menyesal pernah berkata-kata seperti ini kepada antum. Dan dia malu untuk mendatangi antum karena dia takut antum tidak memaafkannya. Dan beliau sambil menangis-nangis ya, menceritakan perbuatan tersebut kepada saya. Maka antum maukah memaafkan dia? Padahal ya Abdullah ini tidak bercerita demikian kepada Anda. Tidak berkata demikian, tapi Anda mengarang cerita. Agar apa? Agar Abdullah ini kesannya baik di Abdurrahman. Maka kata Abdurrahman, oh iya, kalau begitu saya maafkan. Kemudian Anda datang lagi kepada Abdullah dengan perkataan yang sama. Wahai Abdullah, Abdurrahman tadi bicara sama saya, dia menyesal telah berbuat kasar kepada antum dan seperti ini. Dan dia ingin saya menyampaikan maafnya. Dan dia malu datang ke sini takut kalau tidak dimaafkan oleh antum. Dia berdusta. Kemudian kata Abdullah, dia respect dengan perkataan saya ini. Respect dia. Ayah, ya udah saya maafkan, saya tidak lagi mau bermusuh. Padahal kedua orang ini tidak mengatakan satu apapun, tapi Anda yang mengaturnya. Anda ingin mendamaikan. Boleh tidak dalam hal ini? Boleh. Kata Nabi SAW, ayunammi khaira.
Orang yang ingin mendamaikan dua orang, kemudian dia memasukkan di situ ada kata-kata atau kalimat dusta untuk agar dia berdamai, itu diperbolehkan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala ketika mereka berbicara as-sulhu, maka mereka mengatakan bahwasanya ya perintah untuk mendamaikan orang ini banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan juga Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat juga ayat 49. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman, kata Allah, "Fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Kata Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang yang berlaku adil. Maka lihat, Allah sini menyuruh kita untuk berbuat adil dengan mendamaikan keduanya yang bertengkar. Dalam ayat lain juga Allah memerintahkan kita untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Allah katakan, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 114. Allah katakan, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas." Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang yang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Surah An-Nisa ayat 114. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat ini menganjurkan kepada orang beriman untuk mendamaikan dua saudaranya yang bertengkar, siapapun. Suami istri, laki sama laki, perempuan sama perempuan, muslim sama muslim, atau muslim dengan orang yang fasik. Maka kita disuruh untuk mendamaikan. Kecuali perdamaian tersebut berkonsekuensi melanggar hukum-hukum Allah, melanggar aturan-aturan Allah, maka tidak boleh kita mendamaikan. Ya. Kenapa? Kalau perdamaian itu membuahkan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, seperti dia mengajukan persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak dianjurkan di sini mendamaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa syartullahi ahaqqu wa awsaq." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membuat sebuah persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah, maka persyaratan itu batil. Dan persyaratan Allah lebih berhak dan lebih kuat. Artinya siapa saja yang mengajukan syarat, yang mana syarat itu adalah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka persyaratan itu apa? Persyaratan yang batil. Persyaratan yang tidak perlu dilaksanakan. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah hendaknya orang itu ketika dia melakukan perdamaian, dia mengharapkan ridha Allah. Bukan karena mengharapkan imbalan. Bukan karena mengharapkan uang akibat berbuat damainya dia, tapi tidak. Dia sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Anda mendamaikan orang, Anda perhatikan keridhaan kedua belah pihak. Jadi kalau Anda mendamaikan, betul Anda ridha, ya, mencari ridha Allah, tapi juga Anda harus perhatikan keridhaan orang yang Anda damaikan. Kadang ada orang berdamai
terpaksa, dia nggak enak sama ustadz nih, kita nggak enak, ya tidak suka. Anda perhatikan keridhaan dua orang tersebut. Jangan sampai Anda mendamaikan yang mana kedua orang tersebut tidak ridha. Maka ini harus, orang yang mendamaikan ini harus cerdas dia, melihat kondisi. Apakah kedua orang yang saya damaikan ini mereka sudah menerimanya ataukah sebetulnya mereka tidak menerima? Ya. Maka perhatikan kondisi mereka, selain kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya hukum Allah itu tidak bisa diubah. Kalau hukum Allah haram tidak bisa kita jadikan halal. Kalau hukum Allah boleh, tidak boleh kita jadikan itu tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Kenapa? Karena hukum Allah, kata para ulama, tidak bisa diubah-ubah. Yang bisa diubah itu apa? Hukumnya makhluk. Hukumnya manusia. Hukum Allah tetap sampai hari kiamat. Ya. Kemudian, dan faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, kalau ada perdamaian yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, maka perdamaian tersebut tidak boleh diwujudkan. Jadi kalau ada perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka tidak boleh ada perdamaian. Tidak boleh ada perdamaian. Kenapa? Karena perdamaian itu sejatinya rusak. Kemudian, boleh tidak orang itu ketika berdamai dari pesengketaannya mengajukan persyaratan, Ustaz? Boleh nggak saya ketika berdamai dengan istri saya misalnya, atau istri berdamai dengan saya, boleh nggak dia mengajukan persyaratannya ini? Ya, jawabannya boleh. Jawabannya boleh selama persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan kalau di perdamaian tersebut persyaratannya yang pihak bersengketa mengajukan persyaratan yang mana persyaratannya kata para ulama rahimallahu taala bertentangan dengan Quran atau dengan sunnah, maka tentu perdamaian ini tidak boleh diwujudkan. Seperti apa contohnya perdamaian yang bertentangan dengan Quran dan sunnah syaratnya? Seperti ini. Seorang istri bilang, saya mau berdamai denganmu mas, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menceraikan saya seumur hidup, apapun tindakan saya. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Kenapa? Karena cerai itu haknya seorang pria. Tidak boleh Anda mengatakan dia tidak boleh menceraikan Anda. Kenapa? Karena pria punya hak untuk menceraikan istrinya kalau istrinya tidak taat dan seterusnya. Atau seorang istri misalnya, dia mengatakan kepada suaminya, saya mau kok rujuk sama kamu dengan syarat kamu jangan menegur saya, jangan menasihati saya kalau saya tidak pakai jilbab keluar rumah saya. Biarkan saya bebas. Ketika keluar rumah, biarkan saya bebas. Saya tidak pakai jilbab. Saya mau berdandan. Jangan kamu larang. Kalau kamu mau seperti ini, saya mau kembali sama kamu. Kemudian sang suami setuju. Atau yang mendamaikan setuju. Oke, kita setuju ini. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua perdamaian yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu dianggap batal. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Barirah radhiyallahu taala anha, dia punya kesepakatan dengan tuannya. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah Barirah ini dulu budak. Kemudian kata tuannya, wahai Barirah, kalau engkau bisa membebaskan dirimu dengan mengumpulkan uang sekian, maka kamu bebas. Kata Barirah, siap, saya bebas. Tapi kata tuannya, harta kamu nanti kalau kamu sudah merdeka, kemudian kamu meninggal, tidak punya ahli waris, maka jatuhnya ke saya, kata yang tuannya tersebut. Akhirnya pun Barirah minta tolong sama Aisyah untuk membebaskan dia. Maka Aisyah pun membebaskan Barirah. Ketika Aisyah membebaskan Barirah, tuannya Barirah yang pertama dia mengatakan bahwasanya nanti kalau Barirah ini punya harta, meninggal, tidak ada anak dan suaminya, maka hartanya jatuh ke saya. Walanya milik saya. Katanya. Maka Aisyah pun sampaikan kepada Nabi SAW.
Maka kata Nabi, ini persyaratan yang batil. Kemudian Nabi mengatakan, man istarata syartan laisa fi kitabillah wa huwa batilun wa syartullahi ahaqqun wa awsaq. Kata Nabi, barang siapa yang membuat sebuah persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah, maka persyaratan itu batil. Dan persyaratan Allah lebih berhak dan lebih kuat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang pendengar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hukum Allah itu di atas semua hukum makhluk. Maka hukum makhluk itu harus tunduk dengan hukum Allah. Tidak boleh hukum Allah itu tunduk dengan hukum makhluk, nggak boleh. Maka hukum makhluk itu harus tunduk dengan hukum Allah. Karena di dalam hukum Allah terdapat kesempurnaan. Di dalam hukum Allah terdapat hikmah yang luar biasa. Berbeda dengan hukum makhluk. Hukum makhluk selalu berubah-ubah, tidak sempurna, dan terdapat kekurangan sana sini. Ya. Maka dari sini kata para ulama, semua peraturan yang menyisi syariat itu otomatis batal. Syariat yang membatalkannya. Seperti apa misalnya? Peraturan yang mengatakan misalnya bolehnya seseorang itu minum khamar di area tertentu misalnya. Maka ini persyaratan ini batil otomatis. Kenapa? Karena Islam mengharamkan khamar. Tidak boleh. Islam mengharamkan khamar. Tidak boleh ada orang meminum khamar. Baik. Disebutkan di sini, Hafidz Ibnu Hajar membawakan syahid dari hadis Amr bin Al-Muzani. Kata Hafidz Ibnu Hajar, waqad sahahahu Ibnu Hibban min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga kata Hafidz Ibnu Hajar disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jarun jarahu an yaghriza khasbatan fi jidarihi. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما لأراكم أنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya meletakkan kayu pada dindingnya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melanjutkan, mengapa kalian enggan untuk melaksanakan sunnah ini? Demi Allah, aku akan meletakkan sunnah ini ke atas pundak kalian. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, pendengar radio Hidayah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang hak-hak seorang tetangga yang wajib kita penuhi. Ya. Kenapa? Karena tetangga ini adalah salah satu perkara yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran yang haknya harus dipenuhi. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jam wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nabi SAW juga pernah menjelaskan bagaimana kedudukan seorang tetangga di dalam Islam. Nabi SAW pernah berkata, kata beliau,
mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Kata Nabi SAW, Jibril terus menerus berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira mereka akan mewarisinya. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, jangan kita ini melarang tetangga kita ketika dia meletakkan kayunya di dindingnya. Tentu ya, hadis ini menjelaskan ketika dinding itu adalah satu dinding dengan kita. Kadang kalau Anda bikin rumah ya, perumahan, itu kadang dindingnya cuma satu antara tangga sebelah dengan rumah sebelah dengan rumah sini. Nah, yang di sebelah sini tidak boleh melarang tetangga memanfaatkan dinding itu. Dan yang di sini juga tidak boleh melarang tetangga memanfaatkan dinding tersebut. Ya. Ya. Selama apa? Selama tidak menimbulkan mudarat. Nah, kalau menimbulkan mudarat boleh dia larang, dia naruh sesuatu menimbulkan mudarat baginya. Tapi kalau tidak menimbulkan mudarat, maka tidak boleh. Karena dinding ini ada dinding yang mustarak. Ya, dinding yang dimiliki bersama antara tetangga ini dan tetangga sebelah. Dan tetangga, ya, dikatakan tetangga kata para ulama khilaf. Dogobit tetangga ini seperti apa sih? Sebagian ulama mengatakan tetangga itu adalah yang rumahnya menempel kepada Anda. Sebagian lagi mengatakan tetangga itu adalah 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, dan 40 ke kanan. 40 buah rumah, maka itu ada tetangga. Lebih dari itu, maka itu bukan tetangga. Ada yang mengatakan tetangga itu dikembalikan kepada uruf. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling rajih dalam masalah ini adalah tetangga itu dikembalikan kepada uruf. Ya. Dan kalau dia adalah tetangga kita, maka beri haknya. Di antara haknya adalah kalau temboknya itu menyatu dengan rumah kita, maka dia boleh memanfaatkan tembok tersebut, dan kita pun juga boleh selama tidak menimbulkan saling mudarat. Ya. Di antara hak yang kedua yang harus diperhatikan adalah nggak boleh kita mengganggu tetangga kita. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Iya, nggak boleh kita mengganggu tetangga kita. Bahkan kita disuruh untuk berbuat baik. Kata Nabi, fa'akthir ma'aha. Jika kalian masak sesuatu, maka perbanyaklah airnya dan kasihkan kepada tetangga kalian. Di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah kata para ulama rahimallahu taala, seorang pemimpin boleh dia mengharuskan rakyatnya menjalankan sunnah Nabi SAW meskipun mereka tidak meridainya. Boleh seorang pemimpin memutuskan kepada rakyatnya walaupun masyarakat itu tidak setuju. Misalnya kata pemimpin, boleh kamu mengambil manfaat dari tembok ini karena ini tembok bersama. Walaupun salah satu dari yang mendengar keputusan ini tidak senang, maka ini tidak ada masalah. Yang penting dia seorang pemimpin tersebut memutuskannya dengan hak, dengan yang benar. Dan ini mencerminkan apa? Seorang pemimpin harus memiliki wibawa dan memiliki kekuatan terhadap apa yang dia pimpin. Kalau dia tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan didengar. Orang akan melanggar. Kalau tidak didengar, dia tidak akan bisa memecahkan banyak permasalahan. Kemudian kita lanjutkan hadis yang terakhir. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in an ya'khudha asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim fi sahihihima. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang tidak boleh mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan darinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, serta mencantumkan hadis dalam kitab sahih mereka berdua. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
eh, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang masalah hendaknya seseorang, ya, Muslim menjaga kehormatan diri sendiri dengan tidak meminta kepada orang lain secara paksa. Sehingga orang yang minta ini terpaksa dan berat hati memberikannya. Makanya kata Nabi, seseorang tidak boleh mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan darinya. Kadang ada orang minta-minta sama orang, akhirnya pun dia nggak enak, akhirnya dia kasih. Maka tidak boleh. Kalau Anda tahu ada orang mengasihi Anda atas dasar ketidaknyamanan, ketidakenakan, maka tidak boleh Anda terima. Tidak boleh Anda terima. Atau Anda meminta bantuan seseorang, kemudian dia tidak ingin membantu Anda. Maka pada asalnya Anda menolak bantuan dia. Anda afwan, saya nggak jadi minta bantuan Anda. Baik. Dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama apa? Haramnya mengambil harta manusia tanpa hak. Tidak boleh kita mengambil harta manusia tanpa hak. Yang kedua, faedah yang kedua adalah hak-hak seorang hamba sangat besar. Ketika seorang melanggar hak-hak tersebut, maka dia harus meminta kerelaan yang dia zalimi dan bertobat kepada Allah. Iya. Jadi kalau kita mengambil hak tetangga kita, maka tidak cukup untuk bertobat kepada Allah. Kita harus minta keridhaan dia, kerelaan dia. Dan hal yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah kezaliman kepada orang yang terdekat, yaitu istri atau suami. Berapa banyak seorang istri menzalimi suaminya, mengangkat suaranya. Dan berapa banyak seorang suami menzalimi istrinya. Dan ini hati-hati. Dan ini hati-hati. Karena ini adalah hak seorang suami. Dan ini adalah hak seorang istri. Maka nanti Anda akan dibalas. Akan dituntut di hari kiamat kelak. Ya, kadang ini orang tidak sadar. Kezaliman dia terhadap istri anggap itu bukan dosa. Kezaliman dia terhadap suami dia anggap itu bukan dosa. Hati-hati. Anda akan dihukum juga dengan demikian. Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah kata para ulama, harta itu sama kedudukannya dengan darah dan kehormatan. Maka sama-sama tidak boleh ditumpahkan, sama-sama tidak boleh diambil tanpa hak. Maka harta, kemudian kedudukan, ya, dan kehormatan, ya, dan darah, ya, maka itu sama posisinya dengan harta seorang muslim. Maka tidak boleh diambil, ya, tanpa ada alasan syar'i. Kalau ada orang memberikan hartanya atas dasar keridhaan, boleh tidak? Boleh. Yang kita bicarakan adalah atas dasar ketidakridhaan. Maka ini tidak boleh. Harus kita perhatikan. Kalau tidak, kita akan menzalimi saudara kita tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami undang Anda semuanya di 08117530.000 ataupun juga di 081175454444 untuk WA yang ingin bertanya secara langsung melalui via WA. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini. 6. Halo, assalamualaikum. Abu. Dari siapa, di mana Ibu? Hamba Allah Pekanbaru. Baik, silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz ya, kita udah berbuat baik sama tetangga, meminjamkan barang sampai bertahun-tahun tidak dipulangkan. Kalau tidak diminta, ada niat untuk memulangkan. Itu pun udah diminta Ustaz, tidak juga mau memulangkan.
Akhirnya kita minta datang ke rumahnya kan, malah kita diajaknya berkelahi. Bagaimana tuh Ustaz tetangga seperti itu? Terima kasih jawabannya. Satu lagi Ustaz, maaf, tentang surat Al-Mulk Ustaz. Katanya Nabi Muhammad setiap hari membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, surat Al-Mulk sebelum tidur. Apakah itu benar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang perbuatan tetangga yang tidak mengembalikan barang yang dia pinjam. Sudah ditagih, didatangin di rumahnya tetap tidak dikembalikan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tentu ini tidak boleh haram. Dan ini adalah kezaliman. Dan ini mengambil harta orang. Dan ini adalah kezaliman dan dosa besar. Dosa besar. Maka sikap kita apa? Anda punya dua pilihan. Imma Anda memaafkan, merelakan, dan ini tentu pahalanya lebih besar. Atau Anda boleh mengambil hak Anda. Dengan cara apa? Nanti Anda ambil di hari kiamat kelak. Ya, kalau seandainya di dunia tidak bisa Anda ambil barang tersebut, Anda ambil hak Anda nanti di hari kiamat kelak. Atau Anda laporkan kepada RT, kepada RW, atau kepada polisi. Ya, karena orang ini mengambil harta Anda, yang meminjam tapi tidak mau dikembalikan. Anda punya pilihan seperti itu di depan Anda. Ima Anda maafkan, ya, dan pahalanya besar, atau Anda ambil hak Anda tersebut dengan menempuh jalur-jalur hukum yang dibenarkan dalam Islam, seperti lapor ke RT, ke RW, atau lapor ke polisi, ya, tentang bahwasanya ada barang-barang Anda dipinjam orang dan tidak dikembalikan. Nanti insya Allah diselesaikan secara hukum. Allahu a'lam. Nah, pertanyaan yang kedua Ustaz. Pertanyaan yang kedua adalah tentang membaca surah Al-Mulk. Apakah benar Nabi SAW membaca surah Al-Mulk setiap hari? Jawabannya tidak. Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan Nabi membaca surah Al-Mulk setiap hari. Tetapi yang ada adalah kita disuruh untuk mengamalkan surah Al-Mulk agar terhindar dari fitnah kubur. Mengamalkannya itu apa? Membacanya, mengamalkan isi kandungannya, ya. Dan tidak ada ketentuan tertentu sebelum tidur. Yang penting diamalkan, ya, isi kandungannya dibaca. Tidak ada dibacanya kapan. Yang penting dibaca kapan saja, pagi, siang, sore, malam, sebelum tidur, terserah. Tidak ada ketentuannya. Kalau itu diamalkan, maka insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah kubur. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Berikutnya kita angkat kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Naam, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan masalah, saya pernah dengar gitu Ustadz, apakah hadisnya sahih atau enggak, saya enggak tahu masalah penghambat rezeki. Salah satunya itu ada beberapa penghambat rezeki, salah satunya menyapu malam dengan duduk di depan pintu. Katanya apa itu hadisnya sahih atau bagaimana Ustadz, gitu hanya itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya tadi, kurang jelas saya dengarnya. Baik, pertanyaan tentang duduk di depan pintu nih Ustaz di tengah malam itu bagaimana Ustaz, tentang rezeki nih Ustaz? Yang dia tanyakan boleh apa tidak gitu. Ya, naam Ustaz. Baik. Duduk, ya, apakah duduk di depan pintu itu sebagai penghambat rezeki atau pemelancar rezeki? Ya. Naam. Jawabannya adalah tidak ada. Duduk di depan pintu itu sebagai penghambat ataukah memperlancar rezeki kita, tidak ada. Itu semuanya adalah tatayur. Semuanya itu adalah tatayur. Tidak boleh demikian dan tidak boleh dilakukan demikian. Kalau kita lakukan demikian, kita masuk dalam kategori syirik kecil dan ini diharamkan. Maka Allah tidak mengaitkan rezeki kita dengan apa? Dengan, ya, duduk di pintu ataukah tidak duduk di pintu, tidak ada hubungannya. Dan itu adalah bagian dari tatayur. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita beralih ke pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz bertanya di luar tema, Ustadz mana yang lebih utama, sedekah atau badalkan umroh suami yang telah wafat? Suami sudah daftar haji. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Naam Ustadz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Mana yang lebih utama, sedekah apa badalkan umrah? Ya, ini tentu dilihat. Nggak bisa kita jawab sedekah lebih abdal atau sedekah lebih umrah lebih abdal. Maka kita lihat mana yang lebih urgen, lebih penting. Misalnya, yang datang kepada Anda adalah orang yang kelaparan. Maka di sini tentu saja Anda bersedekah lebih abdal di sini ketimbang mengumrohkan suami. Tapi kalau seandainya di samping Anda atau di keluarga Anda baik-baik aja, kemudian Anda ingin mengumrohkan suami, maka di sini sisi ini adalah lebih abdal agar suami dapat pahala umrah. Jadi Anda lihat seurgen mana, karena kadang pahala itu bisa lebih besar dilihat kondisi dan kebutuhan seseorang, semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih di pesan singkat, silakan, ataupun juga di penelpon bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000 ataupun di 081175454444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp, dipersilakan. Baik, masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat nih Ustaz. Datang dari Abu Hanifah di Tare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika ada penyimpangan dari seorang ustadz, siapa yang berhak untuk menasihatinya Ustadz? Benarkah yang dilakukan oleh seorang yang men-share bantahan seorang ustadz kepada ustadz tersebut di media sosial? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Naam Ustadz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, tentang ada orang penyimpangan. Maka dilihat penyimpangan itu tersebar apa tidak. Kalau penyimpangan itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka boleh dibantah secara terang-terangan di tengah-tengah kaum muslimin agar orang tahu ini salah, ini keliru. Tapi kalau penyimpangan itu tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin untuk dia pribadi saja, maka di sini kita menasihatinya dengan empat mata. Nasihatinya dengan empat mata, duduk bersamanya. Nah, siapa yang berhak memberikan nasihat? Maka sebetulnya yang memberikan nasihat itu adalah orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Maka orang yang punya ilmu lah yang memberikan nasihat ya kepada seorang ustadz tersebut. Entah itu dia duduk dengan empat mata, entah itu dia membantahnya secara ilmiah di tempat umum, misalnya kalau seandainya penyimpangan tersebar. Nah, apakah orang awam boleh menyebutkan atau membantah seorang yang seperti ini? Kalau dia sekedar memperingatkan, ya ada orang awam memperingatkan bahwasanya ini ada perbuatan menyimpang dan semisalnya, kapasitasnya hanya sekedar mengingatkan, maka saya rasa ini tidak mengapa. Kalau kapasitasnya sekedar mengingatkan. Tapi kalau kapasitasnya dalam kategori untuk membantah secara ilmiah, sedangkan dia tidak punya ilmunya, maka ini tidak dia lakukan. Tapi kalau kapasitasnya untuk mengingatkan orang bahwasanya ini nih penyimpangan, tidak boleh, seperti ini bertentangan dengan akidah, maka kalau sebatas ini saja, insya Allah tidak mengapa, karena kita wajib mengingkari kemungkaran, ya setidaknya memperingatkan umat tentang bahwasanya ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan semisalnya. Tapi kalau kapasitasnya dalam rangka untuk mendebat, menceramahi yang seorang ustadz tersebut yang disebutkan tadi, maka ini harus orang berilmu, karena orang berilmu punya metode. Karena intinya berdebat, berhujjah itu adalah agar orang tersebut menerima apa yang kita sampaikan. Dan itu ada metodenya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat terkhusus bagi Abu Hanifah yang berada di Tarai. Baik, berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abdullah di Pekanbaru. Baik, silakan dengan pertanyaannya Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya di tema, Ustaz. Ya. Mau menanyakan apakah paman dari
ibu kita itu istrinya tuh mahram, jadi jatuhnya tuh nenek ke kita Ustaz. Apakah itu mahram? Sedangkan paman ibu kita ini statusnya itu satu bapak lain mama dengan ibu kita. Nah, apakah istri dari paman ibu kita itu mahram Ustaz? Kemudian yang kedua, apakah boleh menikahi sepupu Ustaz? Atau ada persyaratan tertentu untuk menikahi sepupu gitu Ustaz? Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Paman dari ibu kita itu bukan mahram. Istri dari paman ibu kita, istri dari paman ibu kita itu bukan mahram. Ya, jadi bukan mahram. Misalnya kita punya paman, ya, maka istri dari paman ibu kita itu bukan mahramnya. Ya, jadi tidak boleh tidak boleh berjabat tangan dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah sepupu. Apakah itu boleh menikah dengan sepupu? Jawabannya adalah boleh. Apakah ada persyaratan khusus? Tidak ada. Tidak ada persyaratan khusus. Ya, tidak ada persyaratan khusus nikah dengan sepupu. Karena asalnya sepupu itu halal semua. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Abdullah yang berada di Kota Pekanbaru yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir yang masuk nih Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, ada teman Ana pinjam emas, tapi waktu pengembalian orang itu suruh transfer uang untuk beli emas tersebut, membayar emas, jadi saya tinggal mengambilnya ke toko emas karena kawan saya sudah transfer ke toko emas tersebut. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz. Kalau seandainya utangnya dibayar dengan emas, dia disuruh mentransfer beli emasnya di sini, kayaknya dibayar sana, kemudian yang tukang emas itu, penjual emas itu sebagai wakil dari orang yang berutang emas kepada Anda, maka tidak ada masalah. Nanti jadikan wakilnya adalah orang yang menerima uang tersebut, yang toko emas tersebut wakil Anda, sehingga nanti yang kita bawa bayar utangnya itu menerima di toko emas yang mana dia adalah wakil kita. Maka itu tidak mengapa, boleh seperti itu. Karena ini sejatinya emas dibayar dengan emas, bukan emas dibayar dengan uang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Jawaban dari Ustadz mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustadz. Ya, jazakumullah khair. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas ya pembahasan tentang masalah perdamaian antara persengketaan sesama muslim. Dan ini ada sesuatu yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini karena begitu banyak masalah, begitu banyak macam fitnah, maka butuh didamaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat hidayah yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan juga penelpon tidak dapat kami angkat dan kami bacakan karena keterbatasan waktu kita bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan selanjutnya di kesempatan yang berbahagia ini sampai di sini kebersamaan kita di program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM hafizahullah, dan insyaallah taala kita akan bersua kembali di pekan yang akan datang.
Baik, Ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas dari Studio Radio Hidayah dan juga Studio Radio Gema Madinah Martapura bertempat Ustadz, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.